Sekretaris Jenderal Hizbullah Syekh Naim Qassem menegaskan pasukannya selama ini mematuhi ketentuan kesepakatan gencatan senjata di Lebanon dan menuduh Israel melanggar perjanjian. Naim Qassem turut mengancam Zionis bahwa kelompok militan dan tentara Lebanon yang bukan bagian dari Hizbullah akan membela diri jika Israel terlibat dalam agresi skala besar. Dilansir dari Inggris Al-Mayadin Rabu 6 Agustus, Naim Qassem menekankan tekad perlawanan tak tergoyahkan untuk melindungi kemerdekaan Lebanon. Hal itu menggambarkannya sebagai gerakan kuat yang berkomitmen untuk menjaga kedaulatan bangsa. Menurutnya, pertahanan ini akan menyebabkan roket jatuh ke dalam entitas Israel. Lantas dalam waktu 1 jam saja akan menghancurkan keamanan Israel yang telah dibangun selama 8 bulan lalu. Syekh Qassem menegaskan serangan Israel selama ini gagal mencapai tujuannya dan masih terkekang. Sebagai informasi, secara tegas Hizbullah juga menolak melucuti senjatanya atas tuntutan Israel. Meski demikian, tersebar kabar bahwa Hizbullah mempertimbangkan untuk mengurangi senjatanya. Pemerintah Rusia menyampaikan kecaman keras atas serangan terhadap staf diplomatiknya di tepi barat. Insiden itu melibatkan pemukim Israel dan terjadi pada 30 Juli 2025 waktu setempat. Mengutip Tribun News pada 6 Agustus, hal ini merupakan pengumuman dari Kementerian Luar Negeri Rusia beberapa waktu terbaru. Pihaknya menyebut insiden tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap Konvensi Wina 1961, tepat setelah mobil dinas berplat diplomatik diserang secara fisik dan verbal dekat pemukiman ilegal Gif'at Ashaf. Moskow menyoroti bahwa serangan terjadi di hadapan militer Israel yang tidak bertindak. Sebagai bentuk protes, Rusia mengirim nota diplomatik kepada pemerintahan Benyamin Netanyahu dan menuntut tindakan konkret. Dilaporkan bahwa insiden ini memperburuk hubungan Rusia-Israel yang memang tengah tegang akibat dukungan Moskow terhadap Palestina. Hingga kini Israel belum memberikan tanggapan resmi. Namun di sisi lain, kecaman global terhadap Israel terus meningkat. Rencana Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk menduduki Gaza sepenuhnya menuai kritik dari sejumlah negara, termasuk Prancis, Jerman, dan Inggris. Bahkan pejabat tinggi Israel sendiri menolak rencana tersebut, khawatir akan memicu konflik berkepanjangan dan isolasi diplomatik internasional. Pemerintah Rusia murka dan mengecam keras Zionis buntut sejumlah diplomatnya menjadi korban serangan pemukim Israel di wilayah pendudukan Palestina Rabu 30 Juli. Rusia menilai insiden itu sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan norma hubungan diplomatik. Kementerian Luar Negeri Rusia mengonfirmasi kendaraan dinas berplat nomor diplomatik yang membawa staf diplomatik dari kantor Rusia menuju administrasi nasional Palestina diserang Israel. Serangan secara fisik dan verbal itu dilakukan Israel di dekat pemukiman ilegal Gif'at Ashaf tak jauh dari Yerusalem. Akibat serangan, mobil diplomat itu mengalami kerusakan mekanis. Sementara itu menurut Moskow, insiden tersebut terjadi di bawah pengawasan personel militer Israel yang berada di lokasi. Meski demikian, militer Israel tak peduli dan tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikan serangan. Lantas kejadian ini semakin memperparah ketegangan diplomatik antara Rusia dan Israel. Terkini sebagai bentuk protes resmi, Kedutaan Besar Rusia di Tel Aviv menyampaikan nota diplomatik kepada otoritas Israel. Rusia meminta penjelasan dan tindakan konkret dari pemerintah Perdana Menteri Benyamin Netanyahu.